Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dibacakan undangan mubahalah di Masjid Darussalam sehabis Jumat pada tanggal 11 Februari 2022, beredar isu kesediaan Isu Mansur untuk datang. Tentu saja tanggapan ini akan disambut lega oleh para jemaah. Orang-orang yang selama ini mereka tunggu-tunggu akan datang. Tapi kemudian Isu Mansur meminta jaminan katanya. Jaminannya adalah dia akan bawa santri-santrinya, dia akan bawa para habib, dia akan bawa pengacara, dia akan bawa polisi kalau perlu. Ya, tentu saja para jemaah senang-senang saja. Semakin banyak yang hadir itu makin bagus. Mau bawa, ya kalau bawa istri juga boleh, ya, karena Nabi itu lo dalam bermubahalah bawa istri. Kalau istri satu ya bawa istri satu. Kalau istrinya dua ya bawa istri dua gitu. Ya tapi yang kita ketahui ya si Isu Mansur satu. Tapi kalau ini benar anak laki bawa semuanya, anak perempuan dibawa, nggak usah khawatir. Kalau ada misalnya ini abang kita, adik kita, karena Nabi juga mengajak menantu bahkan cucu. Dia anak perempuan diajak aja. Yang kecil-kecil Hasan Husain di saat itu ya pasti sangat kecil ya. Usianya mungkin di bawah ya, sekitar 10 tahunan. Tapi Nabi sebagai seorang ya karena wahyu yang dia bawa dia tidak ada ragu sedikit pun. Ya kalau sekiranya harus mati di saat itu Rasulullah berserta keluarganya juga siap gitu. Nah, Isu Mansur sekarang kalau membawa polisi berjemaah tidak akan keberatan. Karena itu untuk pengamanan. Membawa habib juga tidak keberatan. Mau berapa habib, mau 3 habib, 10 habib juga tidak keberatan. Karena itu nanti untuk penutup doa, itu penting. Membawa televisi itu juga bagus. Karena nanti bisa disiarkan di televisi. Mau bawa YouTube, YouTuber sebanyak-banyaknya juga bagus. Kenapa gitu? Karena ini peristiwa yang sangat penting. Bisa juga sebuah peristiwa yang sangat bersejarah. Nah nanti kita tunggu. Ya kata para ulama itu paling lama 2 bulan. Bahkan bisa di bawah 2 bulan. Itu udah ketahuan siapa yang akan dilaknat oleh Allah. Nah salah satu laknatnya itu adalah kematian. Dia akan mati. Nampaknya Isu Mansur juga sudah siap gitu. Tapi ya kalau seseorang mati ya perlu diingat-ingat. Duit nggak dibawa mati loh. Jadi duit yang banyak, harta yang banyak, semua tuh akan tinggal. Nah kalau seorang yang sanggup dengan kebenaran, dia sanggup untuk itu. Dan Isu Mansur insya Allah juga sanggup untuk itu. Karena ya setiap hari dia akan bercerita kita ada Allah. Nggak usah takut. Nah, hal ini juga buat ada Allah. Kalau Anda benar, ada Allah. Di mana-mana bilang, biarkan Allah bekerja. Nah, kita tunggu nanti kerja Allah seperti apa. Isu Mansur juga yang bilang, ada kun fayakun. Kalau kun fayakun mudah-mudahan juga terjadi. Kun fayakun. Nah, tapi yang jelas, tanggal itu ya akan disaksikan mungkin ya saya kira di masjid itu ada ratusan jumlah jemaah. Yang investasi di batubara yang dalam simbol Jabal Nur itu lebih dari 200 orang. Belum jemaah lain yang tidak ikut-ikutan gitu. Jumlahnya pasti akan sangat banyak. Dia untuk mengakhiri fitnah, siapa yang tukang fitnah gitu. Untuk mengakhiri kebohongan, karena Isu Mansur kemana-mana bilang sudah bayar, itu masalahnya. Orang bilang belum. Nah bagi orang-orang yang di luar itu, memang dalam tata hukum di Indonesia, seperti pocong, mubahalah, dan segala macam itu tidak kita temukan di dalam rumusan hukum gitu. Tapi di dalam Islam, penyelesaian di luar pengadilan, itu malah dianjurkan. Karena kosnya lebih ringan, menyelesaikan permasalahan. Jadi Islam itu sebenarnya, kalau ada masalah, penyelesaian di luar pengadilan itu lebih diutamakan. Kalau kedua-duanya tidak mau menyelesaikan di luar pengadilan, baru masuk ke ranah hukum.
Nah, sekarang kan kasus Mansur sudah dilaporkan karena hukum. Tapi jemaah masih bermurah hati gitu. Berbaik sangka. Ayo kita bermubahalah. Karena Mansur mengatakan dia benar. Ada pula Habib mengatakan ente benar cuk. Nah sekarang ajak dengan Habibnya sekalian. Dan Habibnya juga kalau perlu menyaksikan gitu. Saya menyaksikan bahwa Mansur dalam keadaan benar. Gitu. Kalau ternyata tidak gitu. Habib juga akan dilaknat oleh Allah. Jadi itu yang kita tawarkan. Mudah-mudahan ya penyelesaian dalam Islam itu selalu ada. Selalu ada. Dan ada di penyelesaian itu yang soft solution, ya, penyelesaian secara lembut, baik-baik aja. Ada nanti hard solution. Sampai ke pengadilan dan vonis dijatuhkan. Gitu. Dan di atas semuanya itu ada Allah. Mari kita menyerahkan hidup ini, menyelesaikan persoalan dalam aturan hukum yang diizinkan dan disyariatkan oleh Allah melalui nabinya Nabi Muhammad SAW. Mubahalah adalah salah satu bentuk penyelesaian di luar pengadilan. Walaupun pada mulanya ayat ini turun bercerita tentang masalah akidah, gitu, yaitu soal tauhid dan trinitas, tauhid versus trinitas di saat itu. Tapi berkembang kemudian, ya dalam penyelesaian di luar pengadilan pun ada namanya yang disebut dengan mubahalah. Nah di tengah masyarakat kita, orang juga tidak selamanya menyelesaikan persoalan dilalui pengadilan, ada di luar pengadilan. Cuma yang syar'i yang kita tahu itu yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 61 dalam bahasa fikih disebut dengan mubahalah. Disaling menyatakan pendapatnya dan saling siap untuk dilaknat oleh Allah jika dia berdusta. Itulah yang kita lihat. Silahkan Pak Isu Mansur bawa semua santri, bacakan dulu sebelum datang tuh, kan hari Jumat tuh. Bacakanlah apa yang bisa dibaca dari surat Al-Quran, bacakan Al-Kahfi, bacakan Yasin, bacakan Waqi'ah, bacakan Ar-Rahman, bacakan Al-Mulk. Dan terakhir bacakan juga Kulhu, Kulawahad, Kul'auzu birabbil falak, dibacakan Kul'auzu birabbin nas. Mudah-mudahan semua ini membuat seseorang menjadi berani bahwa dia bukan seorang penipu, bukan seorang pembohong. Dan semua masyarakat akan menyaksikannya. Dan tayangan kita atau pengamatan kita akan tertuju nanti ke Masjid Darussalam. Benar gak? Ada berani yang datang? Ataukah hanya sekedar menambah deretan-deretan penipuan dan pengakuan-pengakuan dusta? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.